Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita berjumpa lagi dengan video pembelajaran berikutnya. Seperti yang ada di buku yang sudah Usani bagi, kita hari ini akan belajar pada tema 9, yaitu dengan judul Kayanya Negeriku. Seperti yang kita tahu bahwa negeri kita Indonesia memiliki kekayaan yang luar biasa. Kekayaan ini bisa kita lihat dari beberapa hal yang dimilikinya. Yang pertama kita bisa lihat dari sukunya yang memiliki jumlah ratusan. Kemudian bisa dilihat juga dari bahasa daerah yang berjumlah ribuan. Kemudian kita juga bisa lihat dari adat istiadatnya. Kemudian kita bisa lihat dari senjata tradisionalnya. Dan yang berikutnya, kita bisa melihat kekayaan Indonesia dari rumah adatnya. Itulah beberapa hal yang bisa menjadikan indikator bahwa Indonesia itu adalah negara yang memiliki kekayaan luar biasa. Di samping hal-hal tersebut, masih banyak lagi hal-hal yang menunjukkan Indonesia adalah negara yang kaya. Namun pada kesempatan kali ini kita akan lebih fokus belajar kekayaan Indonesia dilihat dari rumah adatnya. Ada beberapa rumah adat yang ada di provinsi yang terletak di Indonesia. Kita akan bahas yang pertama rumah adat Panjang, rumah adat Lontik, rumah adat Lamin, rumah adat Betang, rumah adat Limas, dan rumah adat Aceh, rumah adat Joglo Jawa Tengah, rumah adat Joglo Jawa Timur, dan yang terakhir adalah rumah adat Bayi Leo. Oke, kita akan bahas satu persatu tentang bahan, ciri-ciri, dan manfaatnya dari masing-masing rumah adat ini. Kita mulai dari rumah adat yang pertama, yaitu rumah adat Panjang. Rumah adat ini berasal dari Provinsi Kalimantan Barat dan dihuni oleh suku Dayak. Rumah adat Panjang memiliki ciri-ciri panjang sekitar 180 meter dan lebar 6 meter. Di dalam rumah ini memiliki sekitar 50 ruangan, dan ruangan itu dibagi beberapa bagian. Ada kamar, teras atau pantai, ruang tamu atau samik, dan ruang keluarga. Bahan yang digunakan untuk membuat rumah panjang adalah kayu. Manfaat dari rumah adat Panjang, yang pertama sebagai tempat tinggal, kemudian sebagai tempat untuk rapat atau pertemuan-pertemuan, dan juga sebagai tempat untuk mengadakan upacara-upacara adat. Rumah adat berikutnya adalah rumah adat Lontik atau nama lainnya rumah lancang yang berasal dari Provinsi Riau. Bahan yang digunakan adalah kayu. Ciri-ciri dari rumah adat Lontik ini, yang pertama atapnya berbentuk melengkung ke atas di pinggirannya, kemudian dinding rumahnya miring keluar, kemudian dia memiliki anak tangga yang berjumlah ganjil sebagai tempat untuk naik ke dalam rumahnya. Kita lanjut ke manfaat rumah adat Lontik. Manfaatnya yang pertama adalah sebagai tempat tinggal. Bentuk rumah yang berbentuk panggung ini difungsikan untuk menghindari bahaya binatang dan terjangan banjir. Kolong rumah ini juga bisa digunakan sebagai kandang ternak, tempat bertukang, ruang untuk penyimpanan perahu, dan juga tempat untuk anak-anak bermain. Rumah adat berikutnya adalah rumah Lamin yang berasal dari Provinsi Kalimantan Timur yang dihuni oleh suku Dayak Kenyah. Bahan yang digunakan adalah bahan kayu dan daun rumbia sebagai atapnya. Ciri-ciri dari rumah Lamin ini, yang pertama, tingginya sekitar 3 meter, kemudian rumahnya dihuni oleh 25 hingga 30 kepala keluarga, ujung atapnya dihiasi dengan kepala naga,
Halaman rumah diisi patung belontang, kemudian di dalamnya terdiri dari ruangan dapur, ruang tidur, dan ruang tengah. Manfaat dari rumah lamin ini yang pertama sebagai tempat tinggal. Rumah lamin juga digunakan sebagai tempat pertemuan adat dan upacara adat. Kolong dari rumah lamin ini digunakan untuk memelihara ternak. Kita lanjut ke rumah adat berikutnya, yaitu rumah adat Betang, berasal dari Provinsi Kalimantan Tengah. Bahan yang digunakan rumah adat Betang ini adalah kayu ulin. Kemudian ciri-ciri dari rumah adat Betang yang pertama, memiliki panjang sekitar 30 hingga 150 meter, lebar 10 hingga 30 meter, dan tinggi 3 hingga 5 meter. Dalam satu rumah ini bisa dihuni oleh 100 hingga 150 jiwa. Dalam satu rumah juga dipimpin oleh pembakas lewu dan bagian dalam ruangan ini dibagi menjadi beberapa ruangan. Manfaat dari rumah adat Betang yang pertama sebagai tempat tinggal, kemudian digunakan juga sebagai tempat pertemuan dan upacara adat. Rumahnya berbentuk panggung ini juga difungsikan untuk menghindari musuh yang sewaktu-waktu akan muncul, juga untuk menghindari binatang buas dan banjir. Bagian belakang rumah ini digunakan untuk tempat menyimpan senjata, menyimpan tulang keluarga yang meninggal, dan gudang alat pertanian. Kita lanjut ke rumah adat berikutnya adalah rumah limas. Rumah limas berasal dari Provinsi Sumatera Selatan. Bahan yang digunakan adalah kayu unglen atau merbau. Ciri-ciri dari rumah adat limas ini yang pertama, panjangnya ke belakang. Dia memiliki lebar 20 meter hingga panjangnya 100 meter. Rumah ini dibangun dengan melambangkan status sosial kepemilikannya. Semakin status sosialnya tinggi, maka rumahnya akan semakin besar. Dinding rumah ini juga dihiasi motif flora yang dicat berwarna emas. Manfaat dari rumah adat limas yang pertama sebagai tempat tinggal. Kemudian bagian dalam ruangannya ada ruang tamu atau disebut juga kekijing sebagai tempat berkumpul jika ada perhelatan atau acara keluarga dan acara-acara besar lainnya. Kita lanjut ke rumah adat berikutnya adalah Rumoh Aceh, atau dengan nama lain Rumah Krong Bade yang berasal dari Provinsi Nangure Aceh Darussalam. Bahan yang digunakan adalah kayu, bambu, rotan, dan daun rumbia sebagai atapnya. Ciri-ciri dari rumah Krong Bade ini memiliki tangga 2,5 hingga 3 meter. Jumlah anak tangganya umumnya ganjil dan biasanya berjumlah 5. Pada rumah tersebut banyak ukiran pada dindingnya. Kemudian, dinding rumah ini diukir sesuai dengan kondisi perekonomian pemilik rumahnya. Kita lanjut ke manfaat dari rumah Krong Bade. Yang pertama sebagai tempat tinggal, ruang bawah tanah sebagai gudang, dan ruang depan sebagai ruang santai, ruang tengah atau seramu tengah sebagai ruangan inti, ruang belakang atau seramu likot sebagai ruang santai. Rumah berikutnya adalah Rumah Bayi Leo. Rumah Bayi Leo berasal dari Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Bahan yang digunakan adalah kayu. Ciri-ciri dari Rumah Bayi Leo, yang pertama, rumah ini memiliki banyak ukiran dan ornamen yang bergambar 2 ekor ayam yang berhadapan, kemudian diapit oleh 2 ekor anjing. Manfaat dari rumah adat ini, yang pertama sebagai tempat untuk penyimpanan benda-benda suci, sebagai tempat untuk melaksanakan upacara adat, sekaligus juga dipakai sebagai balai warga untuk melakukan pertemuan. Kita lanjut, rumah adat berikutnya adalah Rumah Joglo yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah. Rumah adat Joglo ini memiliki bahan terbuat dari kayu jati. Atapnya adalah genteng yang terbuat dari tanah liat. Kemudian ciri-ciri dari rumah ini yang pertama adalah bentuk atapnya menyerupai gunung.
Kemudian terdiri dari bagian pendopo di dalamnya, ada bagian peringgitan, ada bagian dalam, dan ada bagian sentong. Pintu utama dari rumah ini terletak di tengah-tengah. Kita lanjut ke manfaat rumah joglo Jawa Tengah. Yang pertama sebagai tempat tinggal. Kemudian bagian pendopo digunakan untuk pertemuan dan acara besar. Peringgitan digunakan untuk ruang menerima tamu, dalam untuk tempat bersantai keluarga, dan sentong untuk kamar. Rumah adat berikutnya adalah rumah adat Joglo Situbondo. Rumah adat ini berasal dari Provinsi Jawa Timur. Bahan yang digunakan adalah kayu jati, kemudian atapnya adalah genteng yang terbuat dari bahan tanah liat. Ciri-ciri dari rumah Joglo Situbondo ini, yang pertama, bentuk atapnya menyerupai gunung. Kemudian bagian rumah terdiri dari bagian pendopo dan ruang belakang. Ruang belakang ini dibagi dalam beberapa bagian. Yang pertama ada kamar kanan, kamar tengah, dan kamar kiri. Manfaat dari rumah Joglo Situbondo, yang pertama sebagai tempat tinggal. Bagian pendopo digunakan untuk ruang tamu dan acara besar. Kamar kanan untuk dapur dan gudang. Kamar tengah untuk kamar anak-anak. Kemudian kamar kiri untuk kamar orang tua. Itulah tadi beberapa rumah adat yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Kita bisa mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, pembuatan rumah adat ini disesuaikan dengan kondisi. Selain dengan kondisi alam, rumah adat ini juga disesuaikan dengan kondisi status sosial pemiliknya. Kemudian, pada zaman dahulu, tujuan dari pembuatan rumah adat ini yang utama adalah sebagai tempat tinggal. Namun, untuk saat ini sudah jarang dijumpai orang yang memiliki rumah atau tempat tinggal yang berbentuk rumah adat. Kemudian, hingga saat ini, orang ini sudah jarang menggunakan rumah adat karena beberapa bagian dipakai untuk museum, dipakai juga untuk balai desa ataupun balai kota. Baiklah, itulah tadi pembelajaran kita kali ini. Terima kasih banyak untuk yang sudah bersedia untuk menonton video pembelajaran kali ini. Mohon maaf apabila banyak kekeliruan. Dan akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.